Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan saya, Salam Kopi tanpa gula. Segelas kopi, sejuta inspirasi, dan sejuta saudara. Oke teman-teman, pagi ini saya akan memperlihatkan step by step pertumbuhan dari bonsai kelapa teman-teman. Sama teknik cara sayat mawar dan pembuangan dari sisa sayat mawar, proses setelah pertumbuhan sayat mawar dan setelah jadi bagaimana. Jadi proses awal untuk pembuatan bonsai kelapa untuk media air. Nah, teman-teman harus menyediakan botol air mineral seperti ini. Lalu diisi lubang agar air tidak lewat batas ke atas. Jadi sampai sini air akan tumpah. Nah, selain berfungsi untuk batas air, ini juga berfungsi untuk agar tunas tidak terlalu terendam air. Lalu letakkan seperti ini. Usahakan bibit yang teman-teman gunakan sudah tumbuh tunas, ya seperti ini ya. Nah, kalau bisa sisakan juga di ujung bibit sabut kelapa seperti ini. Jadi tujuannya juga ini bisa menyerap air ya. Tahap pertama seperti ini, diletakkan saja. Jadi untuk airnya apakah perlu diganti apa tidak? Jadi menurut pengalaman saya, jika air sudah kotor itu bisa diganti. Jika air isi jentik-jentik nyamuk itu bisa diganti. Tetapi jika air masih bersih dan airnya berkurang, itu teman-teman tinggal menambahkan saja, tidak perlu diganti. Biasanya akan diserap ke atas sehingga air akan berkurang. Oke. Untuk step pertama, mudah-mudahan teman-teman sudah mengerti. Nah, untuk step kedua kita akan menemukan model seperti ini teman-teman. Seperti ini sampai deret ini ya. Tiga ini ya. Nah, di step kedua dia akan sudah mulai tumbuh tunas. Maksud saya tumbuh daun ya, tapi masih kuncup. Nah, seperti ini. Nah, di step inilah teman-teman melakukan sayat mawar. Biasanya usianya di usia 1 bulan kurang lebih teman-teman. Jadi teman-teman lakukan sayat mawar seperti ini. Ini kelopaknya dibelah dulu. Tarik. Jadi dengan sayat mawar, daunnya tidak akan menjulur tinggi. Nah, seperti ini. Jadi semakin kecil teman-teman bisa menyayatnya, semakin bagus ya. Karena proses saat menariknya itu nanti akan semakin gampang. Jadi sayat mawar ini dilakukan sekali saja. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi letakkan. Nah, ini juga
sekali saja ya sayap mawarnya. Jadi setelah sayap mawar kita akan perlihatkan prosesnya. Semakin kecil semakin bagus ya. Nah, setelah sayap mawar, teman-teman letakkan ini di tempat yang teduh ya. Jangan dijemur teman-teman. Tidak perlu dijemur, letakkan saja di tempat yang teduh. Karena jika ini dijemur, ini akan berisiko batoknya pecah teman-teman. Tapi jika teman-teman ingin jemur, bisa juga kurang lebih 5 menit. Tetapi ini dibalut dengan kain basah atasnya, karena kebetulan saya letakkan di tempat teduh, saya tidak memerlukan kain basah. Tapi sekiranya teman-teman letakkan di hawa yang cukup panas, teman-teman harus menutup kain basah. Nah, seperti ini pastikan batok selalu lembab ya. Nah, ada juga beberapa kasus yang menanyakan kenapa tunasnya menghadap ke bawah, Bli? Apakah bisa menghadap ke atas nantinya? Nanti bisa dia akan melengkung teman-teman, sesuai dengan prosesnya ya. Jadi sama juga di sayap mawar. Jadi untuk tunas yang ke bawah dia akan berbelok ke atas seiring pertumbuhannya juga ya. Tidak apa-apa dibentuk ke bawah dulu, karena kan bibitnya berbeda-beda. Jadi dalam proses ini biasanya rawan potel ya, jadi hati-hati saja. Nah, seperti inilah kurang lebih. Nah, untuk step sayap mawar sudah. Untuk step selanjutnya, ini dia setelah sayap mawar. Nah, setelah sayap mawar, apa yang harus dilakukan? Teman-teman harus melakukan penarikan seperti ini. Nah, ditarik dia sampai tidak bisa ditarik lagi. Saya tarik lagi ya. Tarik gini sampai pangkal. Nah, ini contohnya kan dia bertumbuh, dia sebelumnya kan sampai bawah. Jadi kita tarik dia sampai batas bawah. Nah, kapan mulai penarikan? Biasanya dalam jangka waktu 1 minggu dia sudah mulai bertumbuh dan kita bisa tarik dia ya. Nah, setelah dirasa dia sudah mulai mengering, karena ini sudah mulai mengering sebenarnya, jadi teman-teman sudah bisa mulai memotong ininya, sisa sayap mawar ya. Nah, kita akan lihat sisa dari sayap mawar. Ini dia. Jadi ini bisa dipotong. Nah, ini kan sudah mulai mengering ya. Nah, pemotongannya saat dia sudah mulai mengering dan tidak tumbuh lagi.
seperti ini teman-teman. Jadi prosesnya cukup lama ya, walaupun teman-teman punya banyak bahan tapi tidak terawat, nah itu juga akan percuma. Ini dia, sudah mulai menghitam, bisa dihilangkan. Nah, setelah nanti sayap mawar, step pembuangan sisa sayap mawarnya, tahap selanjutnya adalah tinggal melakukan penyayatan rutin saja ya. Nah, berapa lama di media air? Nah, sering pertanyaan itu. Jadi untuk di media air ini biasanya 3 sampai 6 bulan teman-teman. Tapi jika ingin lebih lama lagi tidak apa-apa. Karena biasanya kan di media air kita untuk memprogram akarnya untuk lebih cepat panjang. Nah, biasanya di sini teman-teman harus lebih berhati-hati agar tunas tidak terpotel ya. Nah, seperti ini setelah sayat mawar. Jadi ini lagi bisa dibersihkan. Jadi jangan terlalu ke bawah ya, sampai sini aja agar tunas yang muda tidak melengkung ke bawah. Kita tunggu sampai ini berwarna sedikit kuning, ada lebih tua, baru kita bersihkan. Nah, seperti itu aja saja. Ini untuk pertumbuhan akar sudah cukup bagus teman-teman. Jadi diletakkan lagi ya. Jadi untuk akar teman-teman bisa bantu balut dengan kain basah seperti ini agar seluruh bagian akar mendapat air ya. Nah, letakkan. Nah, setelah itu dia akan bertumbuh seperti ini. Dan seperti ini ya. Ini 2 buah kelapa yang sudah selesai sayap mawar dan sudah dibuang. Dan ini daunnya sudah ada sekitar 4 dan ini ada 3. Selanjutnya prosesnya teman-teman tinggal melakukan penyayatan saja di tapisnya ini. Kapan dilakukan penyayatan? Penyayatan dilakukan saat tapis itu mulai tumbuh, sudah mulai tinggi, bisa disayat. Jangan sampai terlalu lewat ya. Terus kapan pemindahan ke media tanah? Nah, untuk pemindahan ke media tanah seperti saya bilang tadi, tergantung teman-teman.
Misal jika ini, nah, akar sudah tumbuh seperti ini, teman-teman ingin memindahkan ke media tanah, ini bisa teman-teman. Jika teman-teman ingin akarnya cuma 3, karena saya ingin akar yang banyak, jadi saya akan program lebih lama di media air. Jadi itu sebenarnya intinya pemrograman di media air untuk proses pertumbuhan akar. Jadi setelah akar dirasa cukup, teman-teman bisa pindahkan ke media tanah. Seperti itu sih intinya teman-teman. Nah, ini salah satu contoh setelah kita pindahkan ke media tanah. Ini dia. Sudah pindah, tapi setelah pindah saya ingin nambah akar lagi, jadi saya gunakan mouse untuk merangsang pertumbuhan akar. Ini dia. Nah, begitulah sedikit proses step by step pembuatan bonsai kelapa dari 0 sampai usia kurang lebih 2,5 bulan teman-teman, sampai akhirnya akan menjadi kelapa yang indah seperti itu. Jadi untuk batok teman-teman bisa pernis, walaupun sudah dipernis teman-teman harus tetap letakkan di tempat yang teduh, karena air dalam batok itu masih banyak mengandung air. Jadi jika terkena panas ataupun hawa panas, dia akan menguap dan bisa memecahkan batok. Nah, seperti ini contohnya. Dia mengalami keretakan karena hawa panas. Jadi ini masih bertahan hidup karena saya lem menggunakan lem G. Jadi agar tidak terjadi hal yang sama seperti ini, sebaiknya jangan dijemur teman-teman. Oke, sekian saja video pagi ini. Semoga bermanfaat. Silahkan komen di kolom komentar jika ada pertanyaan, dan jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu bagaimana step by step membuat bonsai kelapa. Terima kasih. Salam kopi tanpa gula.